Kalau objeknya adalah Allah yang tidak terberlaku padanya hukum ruang dan waktu, maka persepsi kita yang punya ruang dan waktu ini, yang terbatasi oleh ruang waktu, itu adalah naqsun wa saqmun wa da'fun wa ajzun. Semua persepsi kita itu tanda ketidaksempurnaan, tanda kita masih belum beres. Jadi menyembah Allah itu, ada orang yang menyembah dengan konsep dia tentang Allah, ada yang dia menyembah Allah sebagaimana Allah mengonsep dirinya. Memandang Allah dengan pandangan kita sebagai hamba, dengan memandang Allah sebagaimana dia memandang dirinya. Beda nggak? Itu maksud beliau. Ngeri juga ya bahasanya. Tapi saya menangkap karena kita berbicara tentang epistemologi keilmuan, ini penting sekali. Kalau kayak gini tasawuf perlu dipertahankan atau tidak? Menyembah, mengenal, menyembah itu kan mengenal toh. Mengenali Allah sebagaimana dia mengenali dirinya. Kalau dalam ilmu kalam kan itu mustahil, ya. Mustahil karena keakuanmu, engkau membawa dirimu. Maka Allah kalamkan la tudrikuhul absar. Memahami Allah secara subjektif itu mustahil. Tapi memahami dia sebagaimana dia memahami dirinya, tidak menyisipkan subjektivitas kita, itu sangat mungkin. Sesungguhnya, awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina mutasil al-imam Abdul Karim bin Ibrahim al-Jili ibn Sibit Syekh Abdul Qadir al-Jilani qala fi kitabih al-insan kamil fi ma'rifati al-awakhir wal-awakhir isyaratun jama'na al-waqt inda al-haq bi gharibi min gharaba'i syarq. Sahih enggak? Nah, halaman 16. متلثما بلسان الصمد يا متزرا بإزار الأحد يا مترديا رداء الجلال متوجا بتاج الحسن والجمال مسلما بلسان الكمال فلما أجبت تحية سلامه أسفر بدره عن لسانه فشهدته عنمودجا فهوانيا حكميا أو حكميا حكيما برنامجا مقدرا على سبيل الفرط وبه لا بغيره تبرأت الذمة من رق الغرب فاعتبرته في معياري ونظمت به عقود الدرار فانقطع من أول وهلة مني علاقة الفقار فأصلحته بانكسار عمود الآن فلما استقامت شوكة المعيار وحصل الرب العرش في الدار نصبت كرسي الاقتدار وأقمت به ميزان الاعتبار فاعتبرت مالي في مآلي بقوانين تلك المعالي فلم يزل ذلك دأبي وأنا كاتم عني ما بي إلى أن نفدت الأرطال وانقطع الاعتبار بالمثقال ظفرت بكرات التدكيك فأحكمت به عيار التحقيق فصبغت بيدي بالحنى وكحلت عيني الوسنة فلما فتحت العين وكسرت القفافلين خاطبني بحديث الأين فأجبته بلسان البين وأنشدت هذه الأبيات وجعلتها بين النفي والإثبات. Mau diterjemahkan nih video, gawat nih kalau diterjemahin. Jadi di paragraf sebelumnya, ya, dan sebelumnya lagi kita baca Al-Fatihah dulu. Ya, ila ruhin Nabi SAW wa ala ruhil mu'allif wa bisanina ilaihi Al-Fatihah. Ya, supaya masuk ke sininya enak. Sebelumnya kita sudah belajar epistemologi sufi, bahwa
perbedaan sufi dengan yang lain itu bukan perbedaan kontradiktif, tapi perbedaan dinamis. Antara orang, ya hari ini kan lagi rame, orang yang disebut guru-guru itu, ya, terus dia mengatakan bahwa ilmiah itu cuma empirik dan rasio. Saya nggak ngerti dia baca buku filsafat apa sih? Munduran ya. Ya, itu mundur 2 langkah dia. Imam Ghazali di tahun 505 meninggal, itu sudah meninggalkan, mewariskan dan menyempurnakan kekurangan filsafat peripatetik yang mereka menyebutkan epistemologi ilmu hanya 3. Empirik, rasio, lalu tajribi. Kata siapa namanya Ibnu Khaldun, akal tajribi. Jadi eksperimen. Itu yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu eksak hari ini. Dan apa kata Ghazali? Ada yang keempat. Itu zauq qalbi atau zauq ruhi. Dan apa kata Ghazali? Jangan bingung. Zauq qalbi ruhi itu dekat sekali dengan akal tajribi. Maksudnya gimana? Kita biar tahu satu benda ini, misalnya di dunia kedokteran. Kedokteran itu ada kedokteran murni, itu filsafat murni. Ada filsafat terapan. Filsafat terapan yang kemudian itu epistemologi ketiga. Masukin lab, lalu diuji. Itu melakukan Ibnu Sina waktu dinasti Samaniyah, yang salah satu pusat dinastinya di kota Bukhara yang akan kita kunjungi esok nanti ya, insyaallah. Yang ikut sama kita, nanti ada peninggalan dinasti Saman, ada satu kampung yang dijadikan lab dan perpus para peneliti, salah satu penelitinya Ibnu Sina. Di situ. Jadi Ibnu Sina itu sudah jadi dokter sebelum umur 20. Lalu dia mau penelitian sampai umur 30-an berapa, dan dia jomblo. Gak tahu dia menikah habis itu umur berapa. Ya, sibuk. Dia meneliti itu lebih menarik daripada kawin. Ya, kalau kita sih nggak mau begitu. Rugi dia. Nah, Ibnu Sina melakukan, misalnya dia ambil di hadis Nabi, dia ketemu zaitun, kurma, ajwa, habatus sauda, kisthin. Ini kan barang-barang yang disebutkan oleh Nabi bahwa dia jadi obat. Madu, bekam, itu dia lakukan eksperimen. Yang tadinya iman, sekarang dia eksperimenkan, dan ternyata eksperimen dia melahirkan satu kitab judulnya Al-Qanun. Itu gabungan dari 3 epistemologi. Pertama apa? Empiris, rasio, dan terapan. Dan antum harus tahu, Ibnu Sina tidak menolak epistemologi keempat, cuma dia belum sebut, gitu aja. Dia nulis juga tentang syauq, maka saya beli beberapa risalah kita, Risalah fil Ashwaq. Dia cerita juga tentang syauq, tapi dia nggak menyebut ini sebagai sebuah epistemologi. Dia menganggapnya itu bagian dari filsafat teleologisnya Aristo tentang mahabbah. Gitu. Ini ngomong serius sedikit biar antum sakit pala lah. Ya. Jadi apa yang terjadi hari ini itu tuh kemunduran, itu mundur sekali dia tuh. Ya pantas saja dia nantang orang, baca aja Google kan gitu. Oh, kita baru paham. Oh ternyata dia bacanya bukan kitab Asy-Syifa-nya Ibnu Sina, bukan Munqiz minad Dhalalnya Ghazali, bukan Maqasid Falasifah Ghazali, bukan Tahafut Falasifah Ghazali, bukan Tahafut-Tahafutnya Ibnu Rushd. Wajar kalau kemudian dia ngomongnya baca aja lah itu Google katanya. Astagfirullah minal jahli ya. Dikasih tahu nggak mau tahu dia. Nah, itu masalahnya, itu yang disebut jahilun murakkab. Ya semoga dia, karena katanya dia ingin Islam maju segala macam. Saya yakin kalau benar kemajuan itu ada dalam dirinya pasti dia terima. Kan kalau nggak bisa bahasa Arab sudah baca terjemahan kok. Selevel Ghazali baca terjemahan Arab filsafat Yunani. Kenapa? Karena teks Yunani udah gak ada. Di masa dia udah gak ketemu. Maka dia mesti kembali ke teks yang sudah diterjemahkan oleh Yohana, oleh Al-Kindi. Ya, banyak lagi tuh. Jadi jangan gengsi lah baca-baca buku itu. Daripada ente baca Google, mending baca buku terjemahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Imam Ghazali apa? Ada epistemologi keempat, yaitu epistemologi rasa terapan. Jadi di sini juga kita bedain ya.
Tasawuf nazari itu akli dia, itu rasional. Itu di kampus-kampus. Di kampus kan ada jurusan tasawuf, itu rasio. Itu sama dengan filsafat terapan murni. Jadi filsafat murni dengan filsafat terapan kan beda. Kedokteran murni dengan kedokteran terapan beda. Tasawuf murni artinya murni pemikiran, belum sampai kepada kemurnian kolbu. Mereka baru murni sebagai filsafat. Jadi tasawufnya sebagai rasional filsafat. Maka mereka menteorikan hulul ittihad. Waduh, tulis kayak keren banget kalau ngomong gitu ya. Dulu kita begitu. Iya. Ternyata kita baru jumpa, oh, kalau filsafat kedokteran tidak dilakukan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, dilakukan eksperimen, maka dia hanya sebagai obrolan tongkrongan. Ibnu Sina sudah membongkar itu dan dia membuktikan bahwa filsafat murni kedokteran bisa dijadikan filsafat terapan. Jadilah namanya ilmu kedokteran. Maka semua kedokteran yang ada di barat hari ini bukanlah kedokteran kufriyah. Antum ke Siloam apalagi apa namanya yang non muslim itu nggak ada, karena kedokteran itu nggak ada agamanya. Dokter beragama, kalau kedokteran nggak ada agamanya. Kedokteran itu, ya kalau mau gagah-gagahan mah, itu orang Islam yang buat. Cuma kan orang Islamnya Ibnu Sina, apa sama dengan orang Islamnya Indonesia? Apa sama dengan orang Islamnya Malaysia? Apa sama dengan orang Islamnya Myanmar, Thailand? Kan beda. Jadi kita kayaknya kalau dia Islam, terus kita Islam, itu dia milik kita. Emang Ibnu Sina mau dia katakan aneh milik ente gitu mau gak? Pasti dia gak mau. Lu siapa katanya? Hidung udahlah pesek, pinter juga enggak, ngaku-ngaku kita ini asetnya dia, ya kan? Pasti nggak mau Ibnu Sina terima begitu. Jadi jangan kita terjebak oleh kesamaan agama, bukan berarti akalnya sama, kecerdasannya belum tentu sama, toh. Nah, oke. Ya, udah bangun belum? Jam 11 nih orang live. Gila nih orang ribet nih. Maka kata Ghazali, tasawuf terapan yang ada zauk di dalamnya itu paling dekat dengan falsafah atau akal terapan. Makanya teman kita di Padang itu di UN apa yang ada kedokteran itu NP atau Unan. Ya, kita pernah diundang, ada namanya Dr. Ed. Dia seorang pengajar tarekat Naqsyabandi dengan teman-temannya, ini sebelum pandemi kita. Dia bikin research dengan teman-temannya dan sudah jadi buku. Benarkah? Bukan benar. Membuktikan secara ilmiah, ini kan secara ilmiah barat, bahwa zikir itu menenangkan kolbu. Kalau di dunia barat dan dunia kedokteran, baik Ibnu Sina ataupun barat sekarang sama. Orang kalau perasaannya terguncang, jantungnya akan nggak teratur. Ya, tensinya naik kalau sekarang. Jadi mereka, apa yang mereka lakukan? Orang suluk 40 hari, 30 hari, 10 hari. Suluk hari pertama, itu dicek tensinya dan denyut jantungnya. Dicatat semuanya detail. Cuma saya nggak ngerti juga itu, ini namanya apa, ini ampli apalah namanya itu, amplitudo apalah namanya, Bu, yang nggak ngerti kita. Apa badai, apa topan itu. Nggak ngerti itu istilah mereka lah, kita harus ngaji dulu sama mereka tuh, bab kedokterannya. Dicatat, ada yang ngecek. Jadi dia melibatkan orang-orang medis. Alat-alat medis sederhana aja. Alat cek tensi. Ya, syukur-syukur nanti mereka lakukan eksperimen ke darah. Darah dicek sebelum suluk dan setelah suluk. Habis itu 3 hari setelah itu dicek lagi. Bahkan mungkin setiap hari. Hari pertama kejadian apa, ketiga, sampai hari terakhir, itu orang jantungnya lebih tenang, lalu mereka buat kesimpulan secara empiris, zikrullah yang dibaca. Jadi ketika ada orang baca Allah, 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 kolbunya, jantungnya yang awalnya mungkin mengalami suatu semacam hentakan, tapi habis itu dia tenang. Maka dia mengatakan bukan berarti memperkuat ayat. Ayat kan gak perlu diperkuat. Ayat perlu diperkuat dengan ilmiah gak?
Perlukah Al-Quran diperkuat dengan penelitian dokter-dokter hadis? Nggak perlu. Maka ayat ini secara ilmiah terbukti. Seandainya nggak terbukti secara ilmiah, masih percaya nggak sama ayat itu? Ya percayalah. Dan dia lakukan eksperimen pada orang yang suluk. Mungkin yang ikut suluk itu 40. Nah ini kan mirip kalau antum ngecek nih. Misalnya Habatus Sauda. Ada orang, 40 orang sakit asma. Asma ini kan macam-macam sebabnya. Terus sama teman kita, suaminya Bu Haja Maria Ulfa, yang Korea, internasional. Dia seorang dokter jantung, lalu S3 dia ngambil kedokteran di UIN, mengambil S3 di UIN, jatuhnya sih ada kelasku, cuma tua lah, lebih tua dari kita lah ya. Dan dia eksperimen selama 6 bulan, kepada nggak tahu 50 apa 100 orang, saya lupa, nanti silakan cek nanti disertasi dia. Dan dia menemukan, membagi dua ya, orang yang diobati dengan murni obat kimia terhadap penyakit asma, dengan orang yang diobati dengan obat medis, plus dikasih Habatus Sauda. Apa yang terjadi? Orang asma ini salah satu gejala, menurut dia, kok udah bisa napasnya, ternyata darahnya mungkin agak sedikit kental, pembuluh darahnya agak menyempit. Ini kata dia nih, seingat saya. Terus ketika dicek, dilakukan selama 3 bulan, sampai 6 bulan dia penelitian, dicek pembuluh darah mereka, dicek darahnya lebih encer, pembuluh darahnya lebih lebar. Hanya satu Habatus Sauda. Sedangkan yang tidak dikasih Habatus Sauda, darahnya tidak lebih encer dari yang minum Habatus Sauda, tidak lebih lancar, pembuluh darahnya masih ada tersumbat-tersumbatnya, bahkan berefek kepada bagian tertentu. Itu menurut dia. Artinya sudah dilakukan proses eksperimen. Benarlah kata Ghazali, kalau antum zikir nih, coba sepakat nggak? Semua yang talqin, hampir semua merasakan getaran di kalbunya. Kalau nggak di istighfar, di syahadat. Kalau nggak di syahadat, di sholawat. Kalau nggak di sholawat, di zikir Allah. Itu nggak? Mesti ada yang ngalamin. Wajilat qulubuhum iza dzukirallah, jika disebut nama Allah kalbu bergetar, pasti ada yang ngalamin. Benar enggak? Tapi besok-besok kok enggak? Kan gitu ya? Karena kalbunya sudah tenang, maka dia tidak perlu lagi dihentak. Sehingga tidak bekerja lagi hentakan itu, udah lancar ngapain juga dihentak. Ya, ngapain juga dikejutin, kan dia udah tahu jurusnya, dikejutin emang enggak terkejut. Ya, gitu ya. Jadi itu jawabannya kenapa zikir di awal itu kayak zuk gitu, kayak ketarik, kayak kita ngambang, kayak kita macam-macam pengalaman orang. Hampir semua dan semua ijma. Dengan syarat dia ngaji, ngambil talqin kepada man azina lahu syaikhuhu. Orang yang dapat izin dari syekhnya. Jadi jangan salahkan, anu udah talqin sama Kiai Fulan, tapi kok nggak ada rasanya, ya mungkin nggak dapat izin. Ini mohon maaf, izin itu ada izin mutlak umum nih, ijazah. Ada izin yang sifatnya tidak mutlak, bukan masalah ijazah. Di saat dia mentalkin, ada izin nggak rohani Rasulullah seperti itu maksudnya. Ada izinkah Allah yang punya nama waktu dia ngajarin nama dia kepada orang itu? Itu maksudnya. Kalau izin syekh mah gampang, kita bisa bikin ini ijazah 10 sekaligus. Ya, cuma kan sanad doang yang nyambung, batinnya belum tentu nyambung. Jadi jangan memberhalakan sanad ente ya. Tenang aja. Allah itu nggak pernah hilang dari kita. Kalau guru mati, Allah pernah mati nggak? Ya. Maka Abu Yazid mengatakan apa? Kalian ngambil ilmu dari orang yang udah mati, sedangkan aku ambil ilmu daripada zat yang nggak pernah mati. Waktu ahli hadis ngajak Abu Yazid, itu jawaban dia. Kalian ini belagu semua. Coba, gurumu wafat tahun berapa? Tahun sekian. Wafat semua. Ini kalam Abu Yazid. Ana akhastu anil hayyid ladzi la yamut. Makanya benci itu sebagian ahli hadis ke Abu Yazid yang nggak ngerti. Cuma ahli hadis yang mengerti, mereka langsung ngambil talqin kepada Abu Yazid al-Bistami. Baik, sudah connect?
Berarti ada epistemologi keempat, yaitu rohani, kolbu. Yang tidak dipikirkan akal, yang tak terpikirkan akal bukan berarti dia tidak ada. Siapa tahu belum dieksperimenkan. Atau yang tidak ada di eksperimen secara zahir, tapi ada di eksperimen batin. Itulah epistemologi keruhanian. Dan sama persis, kalau dalam bab sains, yang belum diuji tidaklah ilmiah. Kalau dalam kerohanian, yang belum merasai tidaklah mengerti berilmu. Man lam yazuk lam yadri lam ya'lam. Ya, kalau yang tadi apa? Yang belum diuji tidak ilmiah. Kalau di sini di tasawuf, yang belum merasai belumlah dia disebut berilmu. Lebih tinggi mana? Kata Ghazali, lebih tinggi keempat. Bukan berarti Ghazali membatalkan yang ketiga, yang kedua, ke satu. Jadi ilmiah dalam ajaran Islam, dalam filsafat Islam, dalam keilmuan Islam bukan hanya dua, bukan hanya empirik dan rasio, ya. Masih minat bahas epistemologi yang cuma cetek begitu, ya. Nauzubillah, kita gergetan aja ngeliatnya. Ini baru aneh komentari hari ini, malam ini. Ya, setelah kita ngelihat tuh, alhamdulillah tuh ada yang teman-teman S2 Azhar tuh ya, keren tuh, siapa namanya, Nuruddin. Wah, keren banget tuh orang. Ya, dihadar terus sama dia kan. Kita tepuk tangan, ya alhamdulillah. Ya, barakallahu lahum, amin ajma'in, ya. Tapi perlu juga ada tuh kayak si guru-guru itu, biar guru-guru yang lain pada bangun. Ya, kita berterima kasih. Kalau ketemu kita terima kasih, ya, syukran gitu ya. Baik. Lalu beliau menceritakan, nah ini kalimat berbunga-bunganya nih. Gak usah diterjemahin lah ya, antara itu pusing ya. Ya. Jama'anal waqt indal haq. Waktu telah mengumpulkan kami di sisi Allah. Bi gharibin min gharaba'i syarq. Di keasingan dari keasingan negeri timur. Mutalathiman bilithamis samadiyah. Dengan diselubungi oleh selubungan nur samadiyah. Kan bingung kalimat begitu ya. Muttaziran bi'izair al-hadiyah. Dengan bersarungkan sarungan keesaannya. Ini bahasanya kan berbunga-bunga nih. Ngerti juga enggak kagak itu ya. Mutaraddian birida'il jalal. Dengan bercemiri, berrida. Dengan sorban keagungan. Mutawajan dengan mahkota keindahan dan kesempurnaan. Dan disalami dengan lisanil kamal. Falamma ajabtu, jadi dapat salam deh. Assalamualaikum ya Abdul Karim gitu. Falamma ajabtu tahiyyata salami. Setelah aku menjawab penghormatan salamnya, asrafa badruhu an lisani. Maka bercahayalah, berkilaulah purnama dari lisannya. Apa maksudnya itu? Nah, ya dengerin aja dulu, biarin. Ya, nanti baru jawab, ntar gak seru kalau dijawab langsung. Fasyahadtuhu, lalu aku menyaksikannya anmudajan fahwaniyan hukmiyan hikamiyan hakiman, ya. Barnamajan muqaddaran ala sabil al-fard wa bihi la bi ghairihi tabarra min dzikil ghar. Lalu aku menyaksikannya dengan suatu formula yang murni, fahwani, ya, yang penuh dengan hikmah, keagungan, dan dengan pola yang muqaddaran telah ditentukan berdasarkan sabilul fard, ya, cara yang telah keniscayaan. Sabilul fard itu keniscayaan. Maka menerjemah ini mesti anak libat ini, karena dia sudah bertarekat, ngerti bahasa Arab. Nah, siapa yang bisa menerjemahin ntar? Aneh kasih beasiswa. Tuh beasiswa tuh. Kejar. Beasiswa banyak. Gus. Beasiswa masuk S2. Gus. Ya, semesternya bayar sendiri. Ntar kita cariin, kalau mau bisa nerjemah ini dengan baik dan menjadikan penelitian S2 atau S3 boleh. Kita kasih beasiswa. Lejung. Anak ribat loh ya, anak ribat. Di luar anak ribat, aneh nggak percaya. Pasti ada yang pinter, cuma aneh kan nggak kenal, gimana mau percaya. Apa?
Bapak ribat aja ya? Bapak ribet. Ya, kasih contoh dulu kata Buya Aldo. Kalau Ani sudah doktor kata Buya Aldo. Ani udah doktor kata dia. Buya Aldo nih. Gaya bener Buya. Wabihi dengannya, bukan dengan selainnya. Ya. Tabri'udz zimmah atau tabarra'adz zimmata. Ya. Tabri'udz zimmatu min riqil ghar. Terbebaslah. Ya. Perlindungan dari riqil ghar. Perbudakan tujuan. Fa'tabartuhu fi mi'yari. Maka aku menimbangnya dengan timbanganku atau melewatinya dengan timbanganku, dan aku menyusunnya dengan buhul-buhul darari. Fanqata'a min awal wihlah minni alaqatul fiqar. Maka dari awal telah terputus padaku hubungan kefakiran. Maka aslahtuhu bin kisari amudil an. Jadi gimana nih, kita terjemahin aja nih. Falamma istaqamat syauqatul mi'yar. Lanjut aja ya. Ya, enak. Antum denger doang, enak terjemahin. Ya, maka aku islahlah ia dengan menghancurkan kalau rumah itu apa ya, adat bersandi, sendi. Bin kisar yang amudil an, dengan memecahkan sendi-sendinya hari ini. Falamma istaqamat syauqatul mi'yar, maka tatkala telah tegak syauqatul mi'yar, jaringan daripada timbangan itu, hasala rabbul ars fid dar, maka pemilik singgasana ada di dalam dar, ya, di dalam negeri. Nasabtu kursil musibat, atau nasabtu kursil iktidar, aku kemudian menegakkan kursi iktidar. Aqamtu bihi mizan al-i'tibar, lalu aku menegakkan dengannya timbangan i'tibar. Jadi duduk di kursi itu lalu menimbang di situ. Fa'tabartu mali fi ma'ali, lalu aku menimbang-nimbang apa yang ada pada diriku, fi ma'ali, dari apa yang aku punya, biqawanini tilkal ma'ali, dengan kaedah-kaedah ketinggian keluhuran itu. Falam yazal dzalika da'bi, itulah kemudian kebiasaanku. Wa ana katimun anni ma bi, namun aku selalu menyembunyikan apa yang aku alami. Jadi beliau ngalamin dalam waktu yang panjang, ila an nafadat al-artal, sampai kemudian wadah penyimpananku telah luber, nggak tahan lagi. Wan qata'al i'tibaru bil mithqal, maka menimbang-nimbang sudah selesai. Kenapa? Beratnya sangat terlalu berat. Zafartu bikiratit tadqiq, maka aku ya mencapai menimbang dengan qirat tadqiq, dengan kelembutan, ketelitian. Fa ahkamtu bihi i'yarat tahqiq, lalu aku memutuskannya dengan timbangan tahqiq. Fasabbaqtu yadai bil hana, lalu aku mencelupkan tanganku pada hana. Hana itu yang dipakai untuk apa namanya? Inai. Apa sih namanya? Pacar. Bukan pacaran, pacar. Itu yang dipakai untuk orang baru nikah ya. Inai. Emang inai bahasa Indonesianya? Berinai-inai. Oh. Kirain itu bahasa Minang itu. Wa kahaltu ainai alwasana. Lalu aku celak mataku. Ya, falamma fatahtul aina, lalu setelah aku membuka mata, wa qasartul qafalain, khatabani bihadithil ain, fa ajabtuhu bilisanil bain, wa ansabtu hadhil abyat, wa ja'altuha bainan nafi wal isbat. Maka dia yang punya singgasana bertitah berkalam kepadaku dengan hadithil ain. Apa maksudnya? Bukan kalam qadim, tapi kalam yang pada alam khalqiyah, alam ciptaan, yang dia ada hukum waktu dan tempat. Lalu aku menjawabnya dengan lisan al-bain, lisan barzakhi, lisan yang masuk ke dimensi antara kekedimannya, keazaliannya, dan ke hadisanku, ciptaanku. Lalu aku bernasyidlah dengan beberapa bait ini,
dan aku jadikan ia antara nafi dan isbat. Waduh, mau dibacain nggak ini? Ini beda. Ngeri kali nih. Akhirnya bukan. صح عندي أنها عدم مزغدت بالوجود مشتهرة قد رآها الخيال من بعد قدرة في الوجود مقتدرة لم تكن غير عاهة نصبت لك فيها الكنوز مدخرة أنا ذاك الجدال وهي له كنزه المختفى لاختفاء لأختفرة فاتخذها بصورة شبها وهي روح له لتعتبره أكمل الله حسنها فغدت بجمال الإله مشتهرة لم تكن في سواك قائمة فافهم الأمر كي تراه صورة. Tarjim ya. Gimana? Kita tarjim? Apa sih dia lagi ngomong apa lah ini orangnya? Kita tarjim lah dia ngomong apa nih. Saha indi annaha adamun. Benarlah menurutku di sisiku bahwasannya hal itu tiada. Muzghadat bil wujudi mustahara. Sejak dia menjadi bil wujudi terhadap wujud mustahara, dizahirkan, dimasyhurkan. Qad ra'al khayal, sang khayal memandangnya min bu'din dari jauh. Qudratan fil wujudi muqtadara, sebagai satu sifat kudrat pada wujud yang telah dikudratkan. Ghairah selain dari ditegakkanlah kau, akulah tembok dinding itu, wahia lahu, sedangkan ia miliknya, kanzuhul mukhtafa, adalah perbendaharaan yang disembunyikan, agar aku liahtafirah, aku menggalinya. Fattakhidha bisuratin syabahan, maka ambillah ia dengan surah syabahan, wahia ruhun lahu lita'tabirah, dan ia adalah spirit baginya, ruh baginya, agar engkau mengambil i'tibar. Semoga Allah akmalallahu husnaha faghadat, ya, senantiasalah Allah menyempurnakan keindahannya, faghadat, sehingga ia menjadi bijamalil ilah mustahara, dengan keindahan Allah Ta'ala menjadi zahir. Lam takun fi siwaka qa'imah, tiadalah ia ada pada selain engkau. Fafhamil amra, maka pahamilah ini kaitara surah, supaya engkau melihat dalam bentuk surah. Paham gak tuh? Lanjut aja dulu ya. Itu anasyid yang dia tulis untuk menyebutkan musyahadah pertamanya, ya. Lalu beliau mengatakan, falamma sami'a minni maqalati, lalu ketika dia mendengar pendengaran kata-kataku, wa tahalla bihalati, adara badruhu fi halati, maka cahayanya mengalir mengelilingiku. Summa ansha'a ma afsha wa qala, lalu dia membalas. Nah, ini musyahadah Muhammadiyah nih, bukan musyahadah ilahiyah ya. Husnan mubarqa'atan, jadi kalau tadi dari ilahiyah ke Muhammadi. Husnan mubarqa'atan fiha satairuha su'banuha sad'uha was-sihru naziruha. Wadhaqatil khamra fis saqrani fanthamalat wa bana bis-sukri matahwi ma'aziruha. Yakin mau dibaca terus, Bah? Lanjut aja bawahnya. Nggak kuat aneh bacanya. Bukan nggak kuat apa, takutnya antum yang jatuh. Apalagi lah terjemahannya itu gitu. Nanti urusan buya-buya nanti kita beresin lah itu nanti maknanya ya. Ini teks indah, sebenarnya indah sekali. Cuma karena dia berbunga-bunga, kalau diterjemahkan secara harfiah, ya Jadi kurang asik. kurang seru. Kayak tadi kan, aneh seru sendiri, antum biasa aja lah apalah itu. Kita keasikan, yang lain dengerin cuma bengong aja. Ini luahnya Fred. Oke, kita lanjut dulu, nanti abis ini lebih keren lagi kata Buya Al-Rum ini. Falamma sami'tu khitabahu,
asy-syahid. Tatkala aku mendengar titahnya yang sangat sendu, ya. Wa fahimtu fahwa'ud najih, dan aku mengerti kalimatnya yang tersembunyi, yang dibisikkan, aqsamtu alaihi billadzi kana wa ma kana, aku bersumpah dengannya, dengan yang maha ada dan yang pernah ada, wa waffa bi ahdihi wa ma khana, wa labisa bi raddihi wa ta'arra an thawbihi wa nashara fil ardi jamalu wa lam yakun syai'un minha lahu billadzi ista'abtuhu wal afkar wal uqulu li bayanihi wa qarabathu al arwa wal asrar li janalihi wa man adasha fi khaytatihi wa an'asha fi matiyatihi wa anhaza fi nuqtatihi wa zada ala da'iratil hayta ay yarfa' bi ruqa'il hijab wa yusarrih li bil khitab fatanazzala wa ma zala summa ansha'a faqala rahimahullahu ta'ala, berkatalah ya, anal mawjud wal ma'dum wal manfi wal baqi anal mahsus wal mawhum wal if'a'u wal raqi anal mahlul wal ma'qud wal mashrub was saqi anal kanzu anal faqru ana khalqi wa khallaqi فلا تشرب بكاستي ففيها سم درياقي ولا تطمع ألوجا فهو مسدود بإخلاقي ولا تحفظ زماما لي ولا تنقص لي ميثاقي ولا تثبت وجودا لي ولا تنفيه يا باقي ولا تجعل كغيرا لي ولا عينا لي آماقي ولكن ما عنيت به غيبت أشواقي فكن فيما تراني فيه واشرب كاس إدهاقي ولا تخلع قبا بندي ولا تلبس لغلطاقي وقل أنا ذا ولست بذا بأوصافي وأخلاقي فبي برد وهذا القلب ملتهب بإحراقي وبي ظمأ ويا عجبي وفي جيحون إغراقي وقد أعياني الحمل وما شيء بعناقي أخف وفي أثقالي وأسفل والهوى ساقي يهاقيني النعام بحالتي طربي وإشفاقي فهو طير بأجنحة وهو جمل بعناقي ولا جمل ولا طير ولكن رمز سباقي فلا عين ولا بصر ولكن سر أماقي ولا أجل ولا عمر ولا فان ولا باقي صدق الله العظيم. Akulah sang wujud, aku jugalah yang tiada wujud. Akulah yang ditiadakan, tapi aku juga yang dikekalkan. Akulah yang dapat dirasa, aku juga yang tidak dapat dirasa. Nah, ini namanya maqamul hairah. Maqamul, aku ada, tapi aku tiada. Aku yang merasa, tapi aku juga tidak dirasa. Akulah sang bendahara yang kaya, tapi aku juga lah yang miskin. Kan itu kebalikannya kan? Gimana tuh Bia? Kira-kira gitulah kalimatnya. Dan uniknya Bia, Sungai Jaihun masuk satu. Sungai Jaihun itu kayaknya kita nggak lewat deh besok. Itu selatan Uzbek. Nanti sampai ke India. Jadi Jaihun, Euphrat, Nil itu disebut dalam hadis Nabi dan disebut sebagai Nahrul Jannah, airnya mengalir dari surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini bisa dijadiin syair nih untuk orang-orang kalau lagi mabuk. Akulah sang wujud, akulah yang tiada wujud. Lebay. Tapi lebay-lebaynya sufi itu ada zauknya. Huwa jauharun lahu ardan wa zatun laha wasfan. Waitu dhalikal jauhar ilmun wa alamun wa quwa. Ilmun fa imma alim hakim yariyun fi anabib
al-quwa fa kharaja ala syaklin thulathil quwa wa imma qawiyyan tarashahtu bi'ulumin hakamtuha faraqabtu al-basita ala sulusi huwiyatiha in qultu al-ilmu aslun fal quwa far'un aw qultu al-quwa ardun fal ilmu zar'un. Jadi beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah asal, sedangkan energi itu adalah cabang. Jadi kapan orang mulai semangat? Kalau dia punya ilmunya. Dulu kita mengira adab dulu baru ilmu. Ternyata orang bisa beradab mesti berilmu. Tapi guru kita mengatakan belajar ilmu adab dulu baru belajar ilmu alat. Nah, ini banyak yang salah paham, dikira belajar adab dulu baru belajar ilmu. Bukan begitu. Belajar ilmu adab dulu baru beradab. Belajar ilmu adab dulu baru belajar ilmu alat. Bukan kemudian orang suruh nunduk tapi nggak tahu ilmunya, enggak. Atau boleh dikatakan al-quwa ardun, kekuatan itu adalah bumi, ilmu itu adalah tanamannya. Wa hadzal ilmu ilmani, ilmu ini ada dua, ilmu tasawuf itu ada dua, ilmun qauli wa ilmun amali. Maka kita dari awal dulu sudah mengatakan tasawuf yang dianut dari tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Apa detailnya? Tasawuf itu ada nazari, ilmi, nazari. Jadi ilmi, nazari. Dan yang kedua ada zauqi, amali. Zauqi, amali. Nah, kita insya Allah menggabungkan itu. Pertama apa? Ilmi, nazari. Tolong ingat nanti kalau ada orang nanya, tasawuf ribat itu gimana? Ilmi, nazari, zauqi, amali. Nggak hanya zauk-zauk doang, amalnya juga ada. Nggak hanya teori-teori doang, ucap kita doang, ada talqinnya, ada maulidnya, ada suluknya, ada riyadhahnya, ada mujahadahnya. Tidak mujahadah aja, nggak hanya suluk-suluk doang, nggak ada kajiannya, ada kajiannya. Masa suruh orang suluk tapi nggak tahu ilmunya? Suruh orang riyadhah nggak tahu adabnya, nggak tahu rahasia-rahasianya. Ya, jadi kita insya Allah mempertahankan ini yang dihidupkan Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Kita tidak menyalahkan ulama dulu yang mengatakan, udah kamu beramal aja dulu, banyak tanya. Kita nggak nyalain, itu metode yang diterima. Tapi metode yang diterima banyak. Maka kita gabung, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Mengerti dulu, baru mengatakan, baru mengamalkan. Insya Allah akan lebih dahsyat. Orang kalau berilmu, apa yang dia amalkan terasa ringan. Tapi antum nggak punya ilmunya, suluk 40 tahun nggak akan merasakan nikmat. Baru mungkin tahun 41-nya baru nikmat. Itu perkataan Sufyan Tsauri. Dia baca Quran, kata dia, secara pribadi, baru 20 tahun merasakan rasa Quran, zauk Quran. Kata Imam Ibn Arabi, asbab dia nggak punya mursyid. Untuk bab memahami rahasia Quran. Dia punya guru, punya syekh riwayah, tapi nggak punya syekhut tarbiyah. Ini kritik Ibn Arabi. Ulama ngeritik ulama kan boleh-boleh aja. Ya, tuh jadi keras. Kalau Bialdomi lebih gawat lagi. Kan ada yang mengatakan Profesor Dr. Quraisy Shihab tidak, bukan ahli tafsir tuh. Singa aswaja tuh ya. Kata Dr. Aldomi, mahasiswa nanya, kata si fulan, Profesor Dr. Quraisy Shihab bukan ahli tafsir. Jawaban Dr. Aldomi apa? Dia doktornya di mana tuh yang ngomong? Oh, dia nggak doktor, Pak, dosen. Ya udah, S2-nya magisternya di mana? Dia nggak S2. S1-nya di mana? Nggak tahu. Sudah, ya udah, uskut katanya. Orang profesor doktor beda tafsir sama ente, terus dianggap dia nggak ahli tafsir, kan kurang ajar namanya. Oh, karena dia kepada ulama yang lebih mulia dari kita ilmunya begitu, kalau ke Dr. Aldomi digituin juga kayaknya ntar terima-terima aja deh. Ya, yang lebih tua dari kita digituin, apalagi kita gitu. Karena orang-orang itu juga yang dulu nolak-nolak kajian Ma'rifatur Ruh ya. Sama lah dia juga. Jadi antum nanti musuhnya bukan Syiah, musuhnya itu bukan Rafidhah, musuhnya nanti siapa? Sesama ahlu sunnah. Singa. Iya, tapi dia singa kata Buya. Itu baju Buya apa tuh? Singa apa naga tuh? Garuda.
13 Oh, dia ikut melantik nanti dia. belum panggil. Hadzal ilmu ilman, ilmu ini dua, ilmun qauliyun wa ilmun amali. Ilmu qauli, ilmun amali. Penghubung qaul dengan amal itu zauq. Nah, kita gabungkan zauqi amali. Fal ilmu qauli huwa al-anmudaj. Ilmu qauli itu adalah formulasi yang tersusun di dalamnya ala ayhati suratik, sesuai dengan citramu, dirimu, ya, yang nanti akan menanggalkan keakuan suratik, ya. Wal ilmu amali, dan ilmu amali itu adalah hikmah yang dengannya yahtadil hakim, yang mendapat petunjuk seorang yang bijak ilal intifa' bi ilmi, agar dia mengambil faedah dari ilmunya, bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Wa yablughu biha al-amir ila al-ikhtira' bi hukmihi. Seperti seorang amir supaya hukumnya dapat diterapkan. Nah, orang yang proses dia menerapkan undang-undang yang dia keluarkan, itulah yang disebut ilmu amali. Nah, maka ini PR kita nih, biar kebanyakan tarekat itu terpisah ini. Ada tempat suluk, ngajinya nggak ada, belajar ma'rifatnya nggak ada. Ada orang ngaji ma'rifat, tapi suluknya nggak ada. Nanti masing-masing saling menjatuhkan dua kelompok ini, dan ini nggak baik. Kata kelompok yang suluk-suluk mulu, apa tuh? Ini buka aja ya. Yang suluk kan Naqsyabandi, yang suka ngaji ma'rifat, Syatari. Apa kata orang Naqsyabandi ke Syatari? Apa tuh Syatari? Ngemeng-ngemeng doang katanya. Dijawab sama orang Syatari, apa tuh suluk-suluk? Kita mah suluk di pasar katanya. Kalau suluk di kamar mah, disuluk di surau ya pasti ente soleh. Ini suluk di pasar katanya, lebih keren. Nah, dijawab lagi sama orang suluk, kita aja suluk di kamar nggak beres, masa ente di pasar beres, sombong bener. Jawab begitu terus. Nah, ini nggak boleh diteruskan. Yang begini nggak boleh diteruskan. Mesti kita lerai. Fa'aslihu baina akhawaikum. Ya, kita kan saudara. Ya, kita juga ngambil Syatari kok, juga Naqsyabandi kok. Dan kita nggak melihat perbedaan itu sebagai perbedaan yang substansif, ya. Oke, lanjut. Wahadhil quwa aidan qisman. Potensi ini, kekuatan ini juga dua. Kekuatan jumali tafsili, umum, khusus. Amul makhsus kalau di ushul fikih, ya. Syaratnya apa? Isti'dan min husnil mizah. Mizah apa mizaj? Azum mizaj. La, mizaj, yani mizaj lah. Ada azun khata. Kayaknya salah cetak kali. Mizah kan candahan. Kalau mizaj baru cocok dengan yang tadi. Coba dibenerin, Bu, ya. In lam ukhti, hadha mizaj wa laysa mizah. Ya, itu bukan mizah tapi mizaj. Apa itu syarat kalau orang membangun kekuatan yang umum ataupun khusus? Yaitu isti'dad, kesiapan dari membaguskan wadah. Mizaj itu kan subjek, tempat atau tubuh atau formulasi yang kemudian bisa mewadahi, ya. Kalau mizah nggak cocok, ya. Tolong dikasih titik, ya. Kalau mizah kan canda, bagus candaannya. Kalau itu Pak Tabah itu kayak gitu, sama Faiz. Mana dia itu Faiz? Najis. Najis. Nanya Faiz. Astagfirullahaladzim. Ishkulta. Wastiqamatul usul, wastiqamatul, dan berusaha menegakkan hal yang pokok. Bukan pokok bahasa Malaysia ini, pokok bahasa kan pohonnya. Usul itu apa bahasa Melayunya lain apa, ya? Usul, pangkal, ya. Prinsip dasar. Wa kamalul fi'li, syarat ketiganya, jadi syarat pertama isti'dad, kedua istiqamatul usul, yang ketiga kamalul fi'l, praktek perbuatan yang lengkap, ma'asihatil manqul, dengan riwayat yang sahih. Ini yang dimaksud
mesti dalilnya empirik valid. Jadi benar juga lah, tapi nggak lengkap. Wa kuwa jumali takhyili. Ada yang kedua, kekuatan yang dia global tapi takhyili, sifatnya tidak materi. Takhyili ini secara harfiah khayal. Ini kan ada yang datang ke Ribat ingin beratas haluisme. Kita tanya, ente buat istilah ini dari mana? Karena halu itu istilah, isme istilah, itu kalau digabung mesti buat disertasi dulu, tapi dia nggak punya. Buat istilah aja. Karena dia nggak punya dasar ilmiah dan nggak punya definisi, maka semua orang yang mengalami pengalaman rohani disebut halu. Ya, kalau begitu Nabi Muhammad bagi dia nanti halu itu. Karena Muhammad orang paling halus sejati nanti bagi dia. Ya, Nabi Muhammad duduk di sini udah lihat kemana-mana. Jawabannya itu mana Nabi? Lah, kan sama, karena ente nggak punya konsep, nggak punya definisi. Definisi dong halu itu apa? Apa itu halu? Nah, ini perhatiin. Di sini nanti ada khayali. Nah, ini mau diloncat aja langsung, biar tahu ilmunya langsung. Enggak, biar langsung masuk ke bab khayali. Jadi khayali itu di dalam ilmu filsafat dan tasawuf itu mirip sekali. Ada kelas-kelasnya. Tanpa khayal, dapatkah orang membangun sebuah peradaban, misalnya peradaban fisik aja. Misalnya bikin dulu membayangkan bisa naik pesawat. Itu kalau nggak pakai khayal bisa nggak? Mesti berkhayal dulu. Imajinasi. Ya, berimajinasi dulu. Khayal itu ada yang berkait dengan alam empirik, ada yang berkait dengan alam akal, ada yang berkait dengan dunia terapan, ada yang berkait dengan dunia rasa. Terus yang kalau yang disebut halu apa? Itu disebut khayali hissi. Di bawah dari khayali empirik itu hissi. Dia berkait dengan empirik tapi kemudian dicampur adukan dengan imajinasi yang tidak pas. Itu disebut dengan khayali hissi. Ya. Nggak mau diloncat ya? Takut kalau diloncat nyambung. Ini ada di sini. Ya. Yaudah kita lanjut dulu deh. Ya. Jadi orang semua ilmuwan berkhayali nggak? Ya, dalam dunia filsafat barat modern, saya nggak tahu masih begitu tidak, atau saya yang salah paham, nanti tolong ditegur. Jadi, coba, kebenaran sains dengan mitologi sains itu ada ya? Ada mitologi sains. Mitologi sains itu ketika hasil penelitian, itu dianggap sakral, nggak boleh lagi diganggu gugat. Itu orang sudah memitologikan dia. Itu nanti nggak ada bedanya dengan larangan duduk di depan tangga gitu, larangan potong kuku di malam hari. Itu kan dianggap mitos oleh mereka. Dan dokter-dokter modern hari ini menganggap orang-orang pakar herbal itu orang-orang mitos. Padahal lebih mitologi dokter hari ini. Bagi dia kalau obat ini mesti ini, nggak boleh yang lain. Itu mitos loh. Dalam dunia filsafat, ketika kita sudah naruh dia di tempat yang sangat luhur, suci, nggak bisa diapa-apain, itu udah mitos sudah. Nah, jadi banyak hari ini hal yang ilmiah itu sudah berubah turun menjadi mitos, mitologi. Udah kejadian? Ya, udah kejadian sekarang? Udah mulai kejadian. Ya. Ada juga yang mengartikan mitos itu segala sesuatu yang imateri. Segala sesuatu yang imateri itu mitos. Itu belum berendah lagi, itu kelompok materialis lah itu hari ini. Ini bukan mitos bahasa Indonesia. Mitos dalam bahasa filsafat. Mitos dalam bahasa filsafat adalah sesuatu yang imateri. Itu secara umum. Ya, kalau bagi saya mitos itu dengan berdasarkan yang tadi ya, segala sesuatu yang antum sakralkan padahal dia belum tentu sakral. Mau dia barang ilmiah kek,
mau dia barang yang antum sebut imaniyah, ya agama itu benar. Tapi kalau antum memahami agama belum tentu benar. Keyakinan saya terhadap Islam itu belum tentu hak seperti haknya al-Islam itu. Al-Islam hak nggak? Agama hak. Tapi pemahaman saya terhadap agama hak ini belum tentu hak kan? Ya sama. Sama-sama makom ikhlas. Tapi kan beda-beda dapatnya. Sama-sama merasakan wajilat qulubuhum, hati bergetar, itu beda-beda loh rasanya. Kira-kira begitu. Tapi kalau orang sudah bayangkan talqin itu nanti harus bergetar, itu jadi mitos dia. Ya. Kalau ikut tarekat nanti bisa ngeliat aneh-aneh, nah itu sudah memitoskan tarekat. Gitu ya. Enggak, kita nggak begitu. Ini sampai hari ini masih normal-normal aja nih beliau nih. Bahkan mungkin orang ribat paling normalnya beliau bertiga ini. Paling nggak halu gitu saya lihat. Justru kalau ada yang halu langsung halu begitu. Mak paling ngerti halu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ingin kekuatan khayali, ya, khayali yang nggak benar tadi apa? Khayali hissi ke bawah itu dia belum diverifikasi, belum diuji dengan akal, belum disentuh oleh kerohanian, maka khayali hissi ini kita nggak masuk. Berarti khayalinya para arsitek masuk ke akli. Khayalinya para peneliti di lab itu khayali tajribi, eksperimen. Ya, termasuk orang yang bikin, mohon maaf, alat-alat militer itu khayalinya akli tajribi, bukan akli murni. Akal yang kemudian kan mereka tes kan, ini kekuatan ini nuklirnya gimana nih? Kayaknya Indonesia harus punya nuklir juga lebih mungkin ya. Apa ini ada orang nuklir nih? Anda pakai doa aja, bukan orang nuklir soalnya. Kita bisa menuklir kalau nggak pakai mulut. Serangan bom hujjah dan dalil. Mana dalilnya? Ini gurunya. Nanti kayaknya ganti konten tuh. Apa? Bukan, nuklir dalil. Nuklirisasi. Ada yang terakhir apa? Zauq. Ya. Berarti khayali zauqi. Nah, khayalinya Rasulullah SAW itu zauqi ruhani. Khayalinya kebanyakan aulia dari kolbu ke sir. Kalau dia sampai kepada rohani, dia wali ghaus. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Tijani, Ar-Rifai, Bahauddin Shah Naqsyabandi, Syazili, Khalwati, Syatiri, itu Syatari, itu mereka orang-orang yang tembus kepada khayali ruhi karena mereka waris Muhammadi mutlak di zamannya. Waris Muhammadi mutlak. Maka apa yang dialami Rasulullah SAW diwariskan sebagian ke mereka dan mereka ngalamin tembus kepada khayali ruhi. Kalau begitu masuk akal nggak Isra dan Mi'raj? Masuk akal. Jadi nggak masuk akal karena dia timbangan epistemologinya belum lengkap. Ya, ya kita nggak maksain sih ya. Umi, hakiki. Enggak, dia khayali juga namanya. Maka khayali itu nggak ada urusan dengan hak dan tidak hak. Khayali itu nanti kena ya sumbernya hak gitu. Dan juga sumber tidak hak. Khayali rohani sumber al-haq, hakiki. Khayali akli sumber perdebatan. Khayali tajribi sumber yakin. Khayali hissi sumber syak dan irtiab, keraguan. Kif? Oh, baik. Baik. Saya tanya lagi, ahli nuklir bikin alat segala macam terus sampai jadi senjata, itu khayalinya apa? Akli tajribi. Dokter yang masih di kampus nggak masuk ke lab,
akli, nazari, murni. Masuk ke lab, tajribi. Ya, bocil-bocil waktu kecil, ya, bayangin nih alam nih katanya. Ya, saya memiliki alam. Ya, biar dulu tengkar-tengkar sama biar demi. Aden punya sasungkui alam. Gitu ya. Oke. Lalu beliau mengatakan kuwa jumali takhili, syaratnya kekuatan dari khayali ini, spirit ini mesti dengan syarat qabiliyah min kaunil jawhar lahu tahayyuz wal itsnain bainahuma tamayyuz. Dengan syarat qabiliyah. Apa arti qabiliyah? Kemampuan menyerap. Supaya itu botol bisa kemasukan air, tutupnya dibuka. Supaya dia tidak hilang airnya, maka jangan sampai ada wadahnya yang bocor, bolong. Paham maksudnya? Sama. Masuk, tapi bolong belakang. Sudah pergi tuh. Ya. Min kaunil jauhar lahu tahayyuz, karena benda itu dia punya dimensi ruang, tahayyuz. Wal itsnain, dan antara keduanya ada tamayyuz, ada pembeda. Amma zat, kalau sudah masuk kepada ranah zat, allati laha wasfani, yang di sana hanya dua subjek yang menjadi sifat, anta wa ana. Fali bika walaka bina ilahuna fa anta min haitsu huwiyatuk la min haitsu ma yuqbiluhu ma'qul. Engkau dan aku. Jadi kalimatnya kalau udah pada martabat ma'rifat zat, bukan lagi pakai dimensi ruang dan waktu, dia udah subjek ana, anta. Kalau menyebut aku denganmu, bukan aku dengan diriku. Aku sebagai milikmu, bukan aku sebagai orang yang punya amal. Walaka bina ilahuna, ya. Disitulah kita kemudian menyembah Tuhan secara objektif. Jadi ternyata subjektivisme inilah yang diberantas dalam tasawuf. Menyembah Tuhan dengan subjek khayalan kita. Jadi prinsip ilmiah dalam ilmu akal dan empiris adalah melepaskan persepsi kita lalu menerima kebenaran sesuai objek. Begitu nggak? Oke? Karena objeknya zahir, maka pengetahuannya zahir. Objeknya empirik, memandangnya secara empirik. Objeknya rasional, maka dipandang dengan rasio. Kalau objeknya adalah Allah yang tidak terberlaku padanya hukum ruang dan waktu, maka persepsi kita yang punya ruang dan waktu ini, yang terbatasi oleh ruang waktu, itu adalah naqsun wa saqmun wa da'fun wa ajzun. Semua persepsi kita itu tanda ketidaksempurnaan, tanda kita masih belum beres. Jadi menyembah Allah itu, ada orang yang menyembah dengan konsep dia tentang Allah, ada yang dia menyembah Allah sebagaimana Allah mengonsep dirinya. Memandang Allah dengan pandangan kita sebagai hamba, dengan memandang Allah sebagaimana dia memandang dirinya. Beda nggak? Itu maksud beliau. Ngeri juga ya bahasanya. Tapi saya menangkap, karena kita berbicara tentang epistemologi keilmuan, ini penting sekali. Kalau kayak gini tasawuf perlu dipertahankan atau tidak? Menyembah itu kan mengenal toh. Mengenali Allah sebagaimana dia mengenali dirinya. Kalau dalam ilmu kalam kan itu mustahil, ya. Mustahil karena keakuanmu, engkau membawa dirimu. Maka Allah kalamkan la tudrikuhul absar. Memahami Allah secara subjektif itu mustahil.
tapi memahami dia sebagaimana dia memahami dirinya, tidak menyisipkan subjektivitas kita, itu sangat mungkin. Dan gimana caranya? Ya jangan nanya, ikutin aja jalur-jalur kenabian. Karena yang paling mengenal Allah, a'lamukum billah, yang paling mengenal Allah, Rasulullah. Beliau sendiri mengatakan, ana a'lamukum billah. Orang yang mengatakan, oh mustahil mengenal zat. Mengenal zat itu bukan mustahil. Mengenal zat itu qalil. Wa qalilam, bukan itu. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jika ruh itu zatnya kita diberi pengetahuan tentang zat diri kita aja sedikit. Tapi bukan berarti nggak ada toh. Tetap ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetap dikasih kok, tapi sedikit. Bisa juga berarti orang-orang yang dikasih ilmu ini sedikit aja. Itu maksudnya. Bisa juga begitu. Ya. Sahih enggak? Ya, sahih aja lah gitu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ahli nuklir banyak atau dikit? Dokter spesialis, profesor kedokteran. Profesor banyak apa? Banyakan S1 kedokteran? Banyakan S1. Profesornya dikit. Dokternya dikit. Ya. Semoga nambah lagi nih. Mu'alim ribat jadi dokter. Amin. Mau kiamat besok biar kuliah biar. Kata orang nih besok kiamat, daftar aja kuliah sekarang. Ya, masalah biar masuk kelas itu urusan biar lagi. Ya, biar dokter Aldo nih biar. Ayo, ahsant. Ya pusing dulu. Apa kata beliau? Dimensi objektivisme kemurnian zat itu fa'anta min haitsu huwiyati. Engkau ya Allah sesuai dengan keesaan engkau menurut diri engkau. La min haitsu ma yuqbiluhu ma'qul, bukan berdasarkan perspektif rasio kami. Jadi kenapa kita kemudian capek memikirkan Tuhan? Karena kita pikirin begini. Ya, dia bukan bagian ini, bukan dia nggak masuk akal, akal nggak nyampe, yang nyampe ruh. Ruh dapat karena diizinkan. Kalau nggak Nabi nggak berkalam. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembahnya seakan melihatnya. Engkau di situ, engkau siapa? Ini rahasia dia ngomong. Ana anta, ana. Ya. Anta minal awsaf al-abdiyah. Engkau dengan sifat-sifat kehambaanmu, ana asang aku Tuhan Allah dari sisi hakikatku. La min jihati ma yuqbiluhun ma'qul. Bukan dari aspek yang dipahami akal. Berarti ini bukan membatalkan filsafat dan kalam, tapi justru upgrade, jangan berhenti hanya di filsafat dan kalam. Jadi kita penikmat filsafat kok. Kita penikmat kalam. Dan kita juga lama ngaji hadis. Hadis itu ilmu empirik loh ya. Hissi ya. Dan kita barusan ngaji hadis. Sahih Bukhari lagi. Ya. Kan berkah banget tuh ya. Berkah apa belagu ya. Bisyarah ke bahasa Arab lagi, aneh-aneh aja Buya ini. Ana minal awsaf ar-rabbiyah katanya. Sang aku dari sisi ketuhanannya sebagai pencipta. Fahuwal musyar ilahi bizat. Inilah yang diisyaratkan dengan zat. Wa ana sang aku Allah itu min jihati inniyati. Dari sisi keakuan aku. Ketika Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Bi'atibari ma yuqbiluhu ma'qul wa ana min ahkamihu Allah anta min haitsul khaliqah huwal abdu fanzur dzataka in syi'ta bi'tibari ana wa in aradta bi'tibari anta fama thamma ila al-haqiqah fa subhanahu wahdahu la syarika lah. Oke, coba. Ini maksud dia ana anta tadi jangan salah paham. Engkau sebagai hamba. Kehambaanmu itu karena berkait dengan akunya Allah bukan?
Dengan akunya Allah, engkau sang hamba itu nol atau maujud. Berarti keakuannya si hamba zero. Keakuannya Allah maujud, wujud. Apa beda wujud dan maujud? Sudah dijelaskan di Kifayatul Awam. Ya, silakan dirujuk kembali, dibahas nggak tuh ya? Ada di syarahnya itu. Ya, apa beda wujud dan maujud? Dua-duanya sebenarnya bisa dipakai, bukan hal yang bertentangan, tapi dia opsi yang berbeda. Jadi kalau ada orang mengatakan hakikat aku adalah Allah, itu nggak sopan. Dia harus menyebutkan hakikat kehambaanku itu adalah akunya rububiyahnya Allah. Hakikatnya itu masih bisa diterima, tapi harus dijelaskan panjang-panjang. Kalau nggak ada nanti kena ikob dia, kena diat dia, kena dam dia. Sehingga ketika orang-orang yang sedang majzub, yang sedang syatahat mengatakan anallah, akulah Allah, ya pertanggungjawaban dia ngomong begitu panjang. Secara hakikat keakuan si hamba itu keakuannya Allah, karena keakuan hamba tidak ada. Kan Allah wahdahu la, Allah tiada sekutu baginya. Jadi jika disebut akunya Allah, ada nggak akunya si hamba? Jadi jika Syekh Tijani mengatakan atau halal anallah, bukan dia yang bicara, tapi dia dipinjam kalamnya, Allah sedang berbicara. Kan pada hakikatnya akunya Syekh Tijani udah nggak ada, yang ada akunya Allah. Secara hakikat kita mah terima-terima aja. Tapi urusannya kan Nabi Muhammad tar. Mas Abdul Qadir, Imam Rifai. Kan mereka wali-wali yang tinggi-tinggi itu nggak pernah ngomong begitu. Nabi Muhammad pernah ngomong gitu nggak? Oleh karena itu orang yang mengatakan anallah, la ilaha illallah, kata-kata syatahat itu, ini hemat beberapa guru kita nih. Yadullu ala adami kamalil wusul ilal musyahadah. Tanda musyahadahnya nggak sempurna. Musyahadah yang sempurna Nabi Muhammad SAW, maka beliau dengan mantap sekali selalu mengatakan abdun, aku hamba. Karena aku hamba itu sudah nol itu tetap ada tuh. Tapi dibaca nggak? Nggak dibaca. Kapan dia dibaca? Kalau sang aku yang satu ada di depannya satu, maka nolnya baru disebut 10. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira begitulah dia. Nah, lalu beliau berdendang lagi di situ. Dendang. Wa sallallahu ya ha'ul haya. Yasin sirrillahi fil insan. Ada sholawat di belakangnya. Coba lihat halaman 20. Sallallahu alaika Allah, salla alaika Allah, ma ghannat ala ma'ni tasawirin lahunna ma'ani, wa ala jami'il ali wa sahbi alladhi kanu liddari ad-dini kal arkani, wal warithina wa man lahu fi sawhikum naba'un walau bil ilmi wal imani, wa alaika sallallahu ya ha'al haya. Yasina sirrillahi fil insani. Jadi beliau menjelaskan tentang makna haknya Nabi Muhammad SAW dan Yasinnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Yasin itu kata beliau adalah sirrullah fil insan, rahasia Allah pada manusia, dan hak itu adalah hayatnya Allah pada diri manusia. Dan itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedikit lagi biar kita tutupnya enak, biar nggak nanggung ntar. Falamma sami'tu maqalatahu wa syaribtu fadalatu qultu lahu akhbirni bi'ajibika allati waqa'at 'alaiha tarakibuka. Tolong ceritakan kepadaku keajiban yang ada pada struktur hayatmu. Faqala li inni lama sa'idtu jabal at-tur, ketika aku naik Jabal Tur, syaribtul bahrul masjur, lalu aku meneguk lautan masjur. Bahrul masjur itu
air yang ada di balik sesuatu atau di bawah sesuatu atau di atas sesuatu disebut masjur. Wa qara'tul kitab al-mastur, lalu aku membaca. Itu maksudnya ruhaniyah Rasulullah ya. Membaca kitab al-mastur. Jadi dia cerita tentang pertemuan rohaninya dengan Rasulullah. Secara epistemologi rohani mungkin karena rohaniyah Rasulullah tidak mati, yang wafat meninggal cuma tubuhnya, ruhnya masih hidup. Berarti yang ketemu dengan beliau ini siapa? Ruhnya Syekh Abdul Karim. Mata zahirnya nggak lihat, yang lihat mata batinnya, cuma matanya melek ataupun dipejamkan, itu urusan dia. Lalu qara'tul kitab al-mastur, kata ruhaniyah Rasulullah SAW, aku membaca kitab al-mastur, fa idza huwa ramzun tarakkabat alaihi al-qawanin, di dalamnya tersusun kaedah-kaedah, undang-undang, fama lahu li nafsihi bal huwa lak, itu bukan untuk dirinya tapi bagi engkau, fala yukhrijuka an khabarika ma yasihu an indaka lahu min al-alamat, fataqulu hadza lahu wa hadza li, dan lain sebagainya sampai ke bawah, hanya ingin sekedar mengatakan bahwa ini mirip dengan kitab-kitab pendulu-pendulu beliau, bahwa kitab ini dimulai dengan epistemologi, kasyaf, zauq, qalbi, dan ruhani. Maka kalau ingin membaca kitab ini harus switch, ya, harus ganti segera. Jangan membacanya dengan pola ahli hadis biasa, jangan baca dengan pola ahli kalam filsafat biasa, jangan juga baca dengan terapan ilmu eksak biasa, tapi harus menggunakan instrumen rohani. Jangan hanya instrumen akal, instrumen panca indera, dia nggak nyampe. Ya, maka kalau ada orang bilang nih, kajian Buya Al-Romi itu nggak ngerti, aneh, nggak jelas tuh mau apa. Itu dia nggak pakai instrumen dia yang paling besar Allah kasih. Dan itu sayang sekali, ya, sayang sekali. Oleh karenanya para asatidz dan teman-teman semua, kita ini nggak bisa memaksa orang untuk memahami apa yang kita pahami, untuk meyakini apa yang kita yakini. Tapi kalau sudah yakin, ya sudah, ya alhamdulillah. Kelas? Ya sudah. Kita tandain di bagian itu. Insya Allah kisah pertemuan beliau dengan ruhaniyah Rasulullah nanti kita terusin lagi. Insya Allah. Makanya disebutlah kitab ini Al-Insan Al-Kamil, itu maksudnya Sayyidina Muhammad SAW. Ada judul kitab yang sama ditulis Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, tapi lebih sifatnya sirah, ya. Kalau ini sarirah. Jadi kalau yang Syekh Sayyid Muhammad Alawi dia kepada sirah, sedangkan ini sarirah. Barakallahu lahum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil thaqalain, sayyidil hasanain, wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama wa tahannana. Amin ya rabbal alamin.